Mereka dalam perjalanan ke dunia baru, namun pertemuan dengan gunung es menghancurkan semua impian dan harapan mereka. Kepanikan dan air mata diikuti perpisahan yang memilukan, seperti Jack dan Rose. Benarkah begitu? Mari lihat sejauh apa kamu mengenal kisah nyata Titanic. Kisah cinta Jack Dawson dan Rose DeWitt Bukater terinspirasi dari kejadian nyata. Gimana menurutmu? Mitos atau fakta? Kisah cinta Titanic yang paling emosional ini sebenarnya dibuat oleh penulis skenario dan sutradara film terkenal, James Cameron. Namun, beberapa penumpang yang ditampilkan dalam film itu nyata. Dan secara kebetulan, ada J. Dawson di dalamnya. Namanya Joseph, bukan Jack. Dan dia bekerja sebagai pemangkas batu bara. Objek termahal yang hilang bersama Titanic adalah lukisan karya Pablo Picasso. Apa pendapatmu tentang yang satu ini? Itu cuma mitos yang lagi-lagi berasal dari film terkenal itu. Objek paling berharga yang tenggelam bersama Titanic mungkin adalah lukisan Mary Joseph Blondell yang dibuat pada tahun 1814. Beberapa objek berharga lainnya adalah biola milik Wallace Hartley, musisi yang bersikeras bahwa mereka harus bermain sampai detik terakhir. Ada juga Renault tipe CB Coupe de Ville tahun 1912 yang kini harganya jutaan dolar. Manuskrip tulisan tangan Joseph Conrad, esai edisi pertama karya Francis Bacon, 5 piano grand Steinway, dan tentu saja piring dan cangkir indah serta perhiasan penumpang kelas 1. Titanic adalah kapal penumpang terbesar dan termewah pada masanya. Apakah itu terdengar nyata bagimu? Yap, 100% benar. Pada April 1912, Titanic adalah kapal terbesar yang pernah dibuat. Panjangnya 270 meter dan punya kapasitas penumpang maksimum 2.435 orang. Itu tak seberapa dibandingkan kapal pesiar terbesar saat ini, Symphony of the Seas. Kapal itu cuma sedikit lebih panjang dari Titanic, tapi jumlah penumpangnya lebih dari 2 kali lipat. Dan yap, mungkin belum ada kapal pesiar lain yang mampu mengalahkan Titanic dalam hal kemewahan hingga saat ini. Dengan kurs saat ini, biaya untuk membangunnya lebih dari 3 triliun rupiah. Yang pasti, tiketnya juga lumayan mahal. Dengan kurs saat ini, harga tiket kelas satunya berkisar dari 26 juta rupiah hingga 780 juta rupiah untuk salah satu dari 2 suite parlor. Tiket kelas 2 seharga 10 juta rupiah. Dan penumpang kelas 3 harus membayar antara 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Sebagian besar penumpang kapal yang tak bisa tenggelam ini berhasil selamat. Benar atau salah? Sayangnya, salah. Cuma 37% penumpang yang selamat dari tragedi Titanic. Sekitar 61% penumpang kelas 1, 42% penumpang kelas 2, dan 24% penumpang kelas 3 berhasil selamat. Titanic melewati segitiga Bermuda saat terjadi masalah, dan mungkin itulah sebabnya dia tenggelam. Gimana menurutmu? Mitos atau fakta? Itu 100% mitos. Titanic bahkan gak pernah mendekati segitiga Bermuda. Kapal itu tenggelam sekitar 645 km di selatan Newfoundland, yang jaraknya sangat jauh ke utara Bermuda, area terkenal tempat kapal dan pesawat menghilang tanpa jejak. Kita harus menyalahkan bulan atas tenggelamnya Titanic. Benar atau salah? Yang ini benar. Bulan sangat mempengaruhi pasang surut di bumi. Makin dekat bulan ke bumi, makin kuat pasang surut karena meningkatnya gravitasi satelit kita. Pada tahun 1912, bulan begitu dekat sehingga beberapa gletser di Greenland pecah. Bongkahan es besar yang terlepas dari gletser mulai mengambang ke selatan.
Peristiwa bulan super terjadi hanya 6 menit setelah pasang musim semi, kesejajaran bulan, matahari, dan bumi yang membuat gravitasi gabungannya mencapai puncaknya 2 kali sebulan. Dan sehari sebelumnya, planet kita berada paling dekat dengan matahari tahun itu, sehingga gravitasinya makin kuat. Perpaduan berbagai peristiwa ini menciptakan kondisi yang sempurna untuk terjadinya salah satu pasang surut terkuat dalam sejarah. Gunung es yang terpecah dari gletser Greenland hanyut ke perairan pesisir Labrador dan Newfoundland, tempat mereka sering kandas. Untuk terus bergerak, mereka harus meleleh dan menjadi lebih ringan atau mengejar air pasang yang akan membawa mereka lebih jauh. Air pasang tahun 1912 sedang tinggi-tingginya. Jadi, mereka menggeser banyak rute pelayaran ke selatan karena banyaknya gunung es. Tapi Titanic tidak, tentu saja karena mereka yakin kapal itu tak bisa tenggelam. Butuh waktu 4 jam 40 menit bagi Titanic untuk tenggelam. Bagaimana menurutmu? Salah, dan kalau kamu seorang ahli Titanic, kamu pasti tahu itu sebenarnya 2 jam 40 menit. Dan ini lumayan lambat, mengingat kerusakan yang disebabkan oleh gunung es. Kapal itu tak tenggelam lebih cepat berkat konstruksi kapal. Ada 16 kompartemen kedap air di bagian bawah kapal. Semuanya bekerja sebagai penyelamat. Saat gunung es menabrak lambung kapal, 6 kompartemen rusak. Titanic bisa tetap bertahan asalkan cuma 4 kompartemennya yang rusak. Air mengisi 6 kompartemen pertama dalam waktu 1 jam. Selama waktu itu, Titanic agak miring ke sisi kanan. Kemudian, air mulai membanjiri kotak ke-7 setelah semua 6 kotak terisi. Dan sejak saat itu, kecepatan tenggelamnya meningkat setiap detik. Haluan kapal tenggelam ke air dan buritannya terangkat. Salah satu penyebab utama tragedi Titanic adalah roket sinyal. Benar atau salah? Apa pendapatmu? Yang ini benar. Saat ada kapal tenggelam, awak kapal harus melepaskan suara merah. Ini adalah sinyal untuk semua kapal terdekat bahwa seseorang dalam masalah. Tapi untuk alasan yang tak diketahui, seseorang memasang lampu putih di kotak roket Titanic. Saat kapal itu menabrak gunung es, para awak kapal menembakkan suar putih. Kapal lain, SS Californian, berada di dekatnya saat itu. Sang kapten mengetahui Titanic sedang melewati area gunung es yang berbahaya. Awak kapal ini tak melihat Titanic yang tenggelam dalam kegelapan, tapi mereka melihat roket putih. Komunikasi radio antar kapal tak berfungsi. Operator SS Californian mematikan penerimanya. Kapten Californian merasa ada yang tak beres, jadi dia mengirim sinyal lampu Morse ke arah Titanic. Tapi sudah terlambat. Kapal itu sudah berada di bawah air, jadi tak ada yang bisa menjawab. Kapal lain, Samson, sedang berlayar di dekat Titanic. Kapal itu berlayar dengan lampu mati karena sedang berburu anjing laut, dan itu ilegal. Saat kaptennya melihat roket putih Titanic, dia mengira itu penjaga pantai. Jadi Samson berlayar menjauh secepat mungkin. Mereka menyadari mereka telah meninggalkan para penumpang yang tenggelam begitu sampai di Islandia dan mengetahui berita mengerikan itu. Pada tahun 1996, sebuah ekspedisi berhasil mengangkat Titanic dari dasar laut. Apa kamu percaya? Kalau enggak, kamu benar. Ada banyak ide tentang cara mengangkat Titanic. Dari melakukannya dengan udara terkompresi hingga memasukkannya ke dalam jaring kawat dan menutupinya dengan nitrogen cair atau menggunakan magnet raksasa. Satu-satunya upaya yang dilakukan untuk menaikkan Titanic terjadi pada tahun 1996, namun gagal total. Tujuan ekspedisi tersebut adalah mengangkat sebagian lambungnya yang beratnya sekitar 21 ton. Itu akan tetap jadi bagian terbesar yang bisa merasakan sinar matahari lagi jika misi ini berhasil. Mereka menurunkan 4 kantong besar berisi bahan bakar solar ke dasar lautan dan menempelkannya ke pelat lambung. Kemudian, kantong bahan bakar itu dilepaskan dan mereka mulai mengangkatnya sendiri. Pelat itu sekitar 60 meter di bawah permukaan saat cuaca memburuk. Anggota ekspedisi memutuskan untuk menarik bagian itu ke perairan yang lebih tenang sekitar 130 km jauhnya.
Jauh sebelum mereka mencapai tujuan kapal penarik, setengah dari plat tersebut patah dan kembali tenggelam ke dasar. 2 dari tas pengangkatnya tampaknya lepas dan lambungnya jatuh. Titanic kemungkinan besar akan hancur menjadi debu di tengah jalan jika seseorang mencoba mengangkatnya lagi. Jadi, berapa jawaban benar yang kamu dapat? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kali ini aku cuma punya 2 teka-teki untuk kamu, tapi kamu tidak akan bisa memecahkannya dengan mudah. Siap? Ini yang pertama. Jauh dari peradaban manapun ada sebuah pulau terpencil dengan 20 orang penduduk. Mereka lahir di sana dan sepanjang hidupnya mereka menyukai matematika yang membantu mereka menjadi ahli matematika yang sempurna. Sayangnya mereka dipenjara, dilatih untuk memenangkan Nobel dan mereka tidak bisa meninggalkan pulau itu. Sebenarnya ada satu cara, setiap penghuni pulau bisa mendekati penjaga di malam hari dan meminta untuk meninggalkan pulau. Jika penduduk pulau yang ingin pergi punya mata hijau, dia akan diizinkan untuk pergi. Jika tidak, dia akan dilemparkan ke gunung berapi di pulau itu. Jadi jelas tidak ada yang berani mengambil risiko, karena nggak ada satupun dari mereka yang tahu warna mata mereka. Masalahnya mereka semua sebenarnya punya mata hijau, jadi teorinya masing-masing bisa pergi, tapi tidak ada yang melakukannya. Tidak ada sesuatu yang bisa memantulkan cahaya di sana, mereka bisu dan tidak diizinkan untuk saling berkomunikasi dengan cara apapun. Satu-satunya waktu mereka untuk saling bertemu adalah saat berbaris setiap pagi. Aku berkesempatan untuk melakukan perjalanan ke pulau itu dan ikut ke dalam barisan. Aku bisa membuat pengumuman, tapi ada satu aturan ketat, aku nggak bisa memberitahu mereka informasi baru apapun, kalau tidak aku bisa dilempar ke gunung berapi. Tapi aku ingin sekali membantu mereka, jadi inilah yang kukatakan. Setidaknya salah satu dari kalian punya mata hijau. Berapa hari yang diperlukan bagi semua penduduk pulau itu untuk meninggalkan pulau setelah pengumuman tadi? Oke, mungkin agak sulit untuk mencari tahu jawabannya segera dengan 20 orang, jadi mari kita pertimbangkan dulu kasus 2 orang penduduk pulau, Eta dan Fai. Keduanya punya mata hijau, tapi mereka tidak tahu warna mata mereka sendiri. Jadi saat aku mengumumkan pernyataan tadi, mereka memperhatikan dan saling memandang sambil mengingat warna mata mereka. Eta melihat bahwa Fai punya mata hijau yang sesuai dengan pernyataanku, tapi dia tidak yakin bahwa dia juga punya mata hijau. Fai juga melakukan hal yang sama. Dia melihat warna mata Eta yang hijau, tapi dia tidak yakin dengan warna matanya sendiri. Jadi malam pun tiba dan tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Ketika bertemu keesokan harinya, mereka menyadari sesuatu. Eta sadar bahwa kalau Fai melihat Eta tidak punya mata hijau, Fai akan paham bahwa satu-satunya orang yang punya mata hijau adalah dirinya dan akan meninggalkan pulau malam itu. Namun Fai tidak melakukannya, jadi Eta sadar bahwa Fai melihat matanya yang berwarna hijau dan tidak yakin dengan warna matanya sendiri. Jadi mata Eta pasti berwarna hijau. Fai punya logika yang sama dan berpikir bahwa dia juga punya mata hijau. Sekarang mereka berdua paham soal ini dan pada malam kedua mereka berdua pergi dan dalam kasus 2 penduduk pulau, mereka berdua pergi pada malam kedua. Sekarang katakanlah ada 3 orang di pulau itu, Eta, Fai, dan Theta. Masing-masing mereka melihat 2 orang bermata hijau, tapi mereka masih tidak yakin dengan warna mata mereka sendiri, jadi tidak ada yang pergi pada malam pertama. Di pagi hari mereka bertemu lagi, tapi sayangnya belum ada juga yang yakin dengan warna matanya sendiri. Theta berpikir mungkin matanya tidak berwarna hijau, dan Eta serta Fai saling memperhatikan. Dia tahu sekarang Eta dan Fai akan sadar bahwa tidak ada satupun dari mereka yang pergi dan akan pergi keesokan harinya. Ketiganya pun berpikir demikian dan sekali lagi pola yang sama berulang, tidak ada yang pergi. Malam kedua berlalu dan ketiga penghuni pulau bertemu di pagi hari ketiga. Jadi Theta sekarang yakin bahwa Eta dan Fai tidak hanya memperhatikan satu sama lain, tapi juga dirinya. Jadi dia pasti punya mata hijau. Eta dan Fai yang mengikuti logika yang sama juga menyadari hal yang sama. Jadi mereka semua berpikir bahwa mereka punya mata hijau dan pergi pada malam ketiga. Nah, kalau aku menambahkan penduduk pulau lagi, logika yang sama akan berulang dan akan membutuhkan 1 malam lagi untuk mengetahui jawabannya.
Dalam kasus ini ada 20 penghuni pulau, mereka semua akan melihat 19 penghuni pulau bermata hijau dan akan menimbang-nimbang apakah orang lain juga melihat 18 atau 19 penghuni pulau bermata hijau. Jadi mereka akan saling mengamati selama 19 malam dan ketika mereka bertemu lagi pada pagi hari ke-20, mereka semua akan pergi pada malam ke-20 setelah itu. Oke, bagus. Berikut ini teka-teki kedua. Menurutku yang ini jauh lebih mudah sih, jadi aku akan memberimu sedikit waktu. Tapi otakmu masih harus tetap aktif ya. Kamu melakukan perjalanan mengarungi lautan, mengantarkan tangki ikan berisi spesies ikan langka kepada ilmuwan yang akan bekerja untuk meningkatkan populasi spesies ikan tersebut. Namun dalam perjalanan, kamu terjebak dalam badai dan tangki-tangki ikan tenggelam di laut. Catatannya juga hilang, jadi kamu bahkan tidak yakin berapa banyak tangki ikan yang harus dikumpulkan. Tapi kamu harus menemukan semuanya. Kabar baiknya, ada kapal selam penyelamat yang bisa kamu gunakan, tapi bahan bakarnya cuma cukup untuk 1 kali perjalanan ke dasar laut. Jadi sebelum turun, kamu harus melakukan pemeriksaan. Pencitraan termal mendeteksi 50 organisme di area tempat tangki ikan itu tenggelam. Itu adalah jumlah ikanmu dan hiu yang bukan milikmu. Dengan menggunakan pemindai, kamu memindai 3 wilayah laut secara lebih dekat, wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Pemindai menunjukkan bahwa di sektor A ada 4 tangki ikan dan 2 hiu. Di wilayah B ada 2 tangki ikan dan 4 hiu. Tapi saat kamu akan memindai wilayah C, alat pemindainya rusak dan kamu tidak dapat data. Jadi kamu perlu mencari tahu berapa banyak tangki ikan yang ada untuk bisa mengirim kapal selam. Ini bukan tugas yang mudah sih, terutama karena catatannya hilang. Kamu nggak tahu persis berapa banyak tangki ikan yang ada di kapal, tapi kamu ingat bahwa jumlahnya tidak lebih dari 13. Kamu juga tidak tahu berapa banyak ikan yang ada di setiap tangki, tapi kamu tahu jumlahnya sama di setiap tangki. Ada juga informasi bahwa di setiap sektor ada jumlah hiu yang berbeda dan tidak lebih dari 7 ekor di masing-masing sektor. Dengan mengetahui semua ini, dapatkah kamu mengetahui berapa banyak tangki ikan yang tenggelam di sektor C? Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah seperti ini adalah dengan menggunakan tabel. Jadi kita tahu bahwa maksimal ada 13 tangki ikan. 6 diantaranya terletak di sektor A dan B, jadi totalnya antara 6 hingga 13 tangki ikan. Gak boleh lebih, gak boleh kurang, karena kita sudah punya 6. Sekarang kita beralih ke hiu. Di setiap sektor maksimal ada 7 hiu. Selain itu, jumlah hiu di masing-masing wilayah tidak pernah sama. Karena di wilayah A dan B ada 2 dan 4 hiu, maka jumlah hiu yang mungkin ada di wilayah C adalah 1, 3, 5, 6, dan 7. Yuk kita letakkan angka-angka ini ke dalam baris. Di kolom sebelahnya kita taruh 6 di setiap baris. Ini adalah jumlah hiu di wilayah A dan B. Sekarang kita tahu ada 50 makhluk yang berada di perairan tersebut. Jadi untuk setiap kemungkinan jumlah hiu, kita dapat menghitung jumlah ikan yang tersisa. 43 jika ada 6 hiu ditambah 1 di wilayah C, 41 jika ada 6 hiu ditambah 3 di wilayah C, 39 jika ada 5 hiu di wilayah C, 38 jika ada 6 hiu di sana, dan 37 ikan secara keseluruhan jika ada 7 hiu di wilayah terakhir ini. Oke, sekarang kita harus ingat bahwa jumlah ikan sama di setiap tangki. Jadi jumlah total ikan harus dapat dibagi dengan salah satu nilai yang mungkin untuk jumlah total tangki ikan. 43, 41, dan 37 adalah bilangan-bilangan prima yang tidak dapat dibagi sama sekali. Dalam kasus 38, kita butuh 19 tangki. Masing-masing berisi 2 ikan, tapi kita tahu bahwa jumlah maksimum tangki ikan adalah 13. Jadi satu-satunya skenario yang mungkin adalah 39 ikan dalam 13 tangki, yang berarti 3 ikan di setiap tangki. Jadi di wilayah C ada 7 tangki ikan yang hilang di dasar laut. Semoga kamu bisa menemukan semuanya ya. Daniel dan Cherry telah mengobrol di telepon selama beberapa waktu. Hari ini mereka memutuskan untuk pergi minum kopi. Ini adalah pertama kalinya mereka akan bertemu langsung dan mereka belum pernah melihat foto satu sama lain. Cherry mengirim pesan kepada Daniel, "Aku akan memakai jepit rambut berwarna merah muda." Ketika Daniel tiba di kedai kopi, dia melihat 3 orang wanita dan yang mengejutkan, mereka semua mengenakan jepit rambut berwarna merah muda. Bisakah kamu membantu Daniel menemukan teman kencannya?
Perhatikan meja pertama dengan seksama deh. Ada 2 cangkir kopi tuh. Ini berarti wanita ini sudah bersama seseorang. Wanita yang duduk di meja kedua sudah menikmati kopi dan buku. Jelas dia ada di sini nggak untuk kencan. Dan wanita ketiga mengenakan gaun yang indah dan mejanya kosong. Ya, dia adalah Cherry. Mantan pacar Cherry, Drake adalah seorang tukang sihir yang hebat. Dia nggak ingin melepaskannya, jadi dia menculik Cherry dan menguncinya di atas menara yang tinggi. Dengan hanya 1 jendela dan nggak ada pintu sama sekali. Selain itu, Drake membuat api ajaib di sekitar menara untuk perlindungan ekstra dan pergi. Cherry menyadari dia hanya punya sedikit waktu untuk melarikan diri. Dia melihat sekeliling dan melihat 3 ramuan ajaib. Botol-botol itu diberi label. Yang pertama akan memberinya kekuatan fisik yang luar biasa, yang kedua akan mengubah Cherry menjadi vampir, dan yang ketiga akan membuatnya bisa memanggil hewan apapun. Ramuan mana yang harus dia gunakan? Bahkan jika Cherry menghancurkan menara, dia nggak bisa melakukan apapun dengan api ajaib, dan nggak ada hewan yang bisa membantunya melarikan diri. Tapi jika dia menjadi vampir, dia bisa berubah menjadi kelelawar dan terbang. Cherry melarikan diri dan menemukan dirinya berada di hutan ajaib. Bisakah kamu menemukan 4 makhluk ajaib di sini? Lihatlah gua ini, ada troll yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu ada 2 peri yang sedang duduk di atas bunga, dan pohon ini adalah goblin kayu. Cherry berjalan terus dan menemukan sebuah tanda jalan. Ada 3 rute yang mengarah ke desa terdekat. Seekor naga bernapas api abadi menjaga jalan pertama. Rute kedua melewati tanah seorang penyihir. Dia membenci pria dan mengubah setiap pria yang berani memasuki tanahnya menjadi patung batu. Dan jalur ketiga adalah habitat macan tutul. Bisakah kamu membantu Cherry memilih rute terbaik? Pilihan kedua terdengar bagus. Cherry adalah seorang wanita, jadi penyihir itu nggak punya alasan untuk mengubahnya menjadi patung karena dia hanya membenci pria. Cherry meminta penyihir untuk membantunya menemukan desa. Penyihir itu menawarkan sebuah kesepakatan. Kalau kamu memecahkan pola teka-tekiku akan kuberitahu. Tapi kalau enggak, kamu akan menjadi pelayanku selamanya. Cherry nggak bisa berbuat apa-apa selain menyetujuinya. Kamu boleh makan lada, tapi nggak boleh makan garam. Kamu boleh makan daging sapi, tapi nggak boleh makan daging ayam. Kurma, brokoli, dan kubis, nggak boleh ada kentang dalam bentuk apapun. Oh, dan kamu harus makan menggunakan sendok. Bisakah kamu membantu Cherry memecahkan polanya? Dia hanya mengizinkan benda yang terdiri dari 2 huruf yang sama secara berurutan. Penyihir membantu Cherry menemukan jalan. 3 pengemudi berhenti dan menawarkan tumpangan ke desa. Bisakah kamu membantu Cherry memilih opsi yang paling aman? Ada zombie yang bersembunyi di bagian belakang mobil pertama dan gak ada kursi penumpang di mobil ketiga. Meskipun kaca depan mobil kedua retak, itu masih pilihan terbaik. Akhirnya Cherry menemukan desa. Tempat ini ajaib, banyak makhluk luar biasa tinggal di sini. Tiba-tiba seekor kuda Nil mendekati Cherry dan berteriak, "Tolong aku! Salah satu dari mereka telah mencuri pakaianku." Bisakah kamu menebak siapa? Lihat lencana anjingnya deh. Tertulis kuda Nil. Jadi anjing itulah yang mencuri bajunya.
Cherry bertemu dengan peternak lokal Timothy. Dia dulu memelihara ayam di negara lain. Segalanya berjalan dengan baik dan dia menghasilkan banyak uang. Tapi kemudian dia membeli sebuah peternakan besar di desa ini dan pindah ke sana. Nggak lama kemudian Timothy mengetahui di daerah ini sangat sering terjadi banjir. Tapi dia nggak kecewa dan memutuskan untuk beternak bebek, bukan ayam. Kenapa? Bebek bisa berenang, jadi banjir nggak terlalu berbahaya bagi mereka. Timothy mengundang Cherry untuk makan malam di rumah, tapi sayangnya mantan pacar Cherry, Drake, telah menemukan mereka. Dia menangkap Timothy dan Cherry di rumah peternak itu, lalu tiba-tiba telepon berdering. Drake mengizinkan Timothy mengangkat telepon tersebut, tapi dia nggak boleh mengungkapkan situasinya. Kalau enggak, Drake akan menggunakan tongkat sihirnya untuk mengubah mereka menjadi ular. Jadi Timothy menjawab, "Hai Bu, ada yang bisa kubantu? Aku sudah di rumah dan hendak tidur. Kalau nggak ada keadaan darurat, bisakah aku menelpon Ibu nanti? Aku sangat mengantuk." 30 menit kemudian polisi datang, menyita tongkat sihir dan menyelamatkan mereka. Bagaimana Timothy meminta bantuan? Dia memencet tombol mute sambil mengucapkan semuanya kecuali kata-kata bantu, rumah, darurat, dan menelpon. Detektif memberi Drake kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Dia bisa melewati salah satu dari 3 pintu ini, hutan yang penuh dengan binatang berbahaya, bersembunyi di balik pintu pertama. Di balik pintu kedua, ada sebuah tangki berisi air es yang gak mungkin didiami selama semenit pun. Dan ada dinosaurus raksasa yang bernapas api di balik pintu ketiga. Pintu mana yang lebih aman? Drake harus memilih pintu ketiga. Dinosaurus nggak bernapas api dan mereka sudah punah jutaan tahun yang lalu. Drake kembali ke kastilnya dan menemukan seseorang telah memecahkan semua botol yang berisi ramuan berharganya di laboratorium. Drake sangat marah dan menginterogasi 3 pelayan goblinnya. Willy bilang, "Aku membersihkan kastil sepanjang hari. Aku bahkan nggak masuk ke labmu hari ini." Tilly bilang, "Aku memetik mawar di taman di pagi hari, lalu aku masuk ke labmu untuk membawa kelopak mawar untuk ramuanmu. Semuanya baik-baik saja." Dan Billy bilang, "Aku sedang memasak makan malam di dapur, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi sebentar." Siapa yang berbohong? Tilly. Dia nggak memetik bunga mawar itu masih ada di kebun. Sementara itu Timothy mengantar Cherry pulang, mereka berhenti untuk membeli sesuatu di tengah perjalanan. Bisakah kamu menebak apa yang sebenarnya mereka beli hanya dengan melihat gambar ini? Kiwi. Kemudian Timothy mengambil 2 foto Cherry. Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Seseorang merampok rumah Cherry ketika dia sedang piknik pada tanggal 4 Juli. Detektif menemukan 4 orang tersangka dan menanyai mereka tentang apa yang mereka lakukan hari itu. Bobby, sang pemadam kebakaran, bilang, "Aku sedang bertugas hari sebelumnya. Aku sangat lelah, jadi aku tidur sepanjang hari." Nick adalah seorang mahasiswa. Dia bilang, "Aku sedang merayakan hari kemerdekaan bersama keluargaku." Rick, sang manajer, bilang, "Saat itu adalah hari libur dan aku bermain game dengan teman sekamarku, lalu kami menonton TV sepanjang malam." Dan Kyle, si tukang pos, bilang, "Aku berada di kantor pos sepanjang hari. Semua rekan-rekanku melihatku." Detektif segera mengidentifikasi perampok itu. Apakah kamu juga tahu?
Perampoknya adalah Kyle. Dia nggak bekerja di kantor pos pada tanggal 4 Juli, itu hari libur nasional. Cherry menerima gaji pertamanya dan menyembunyikan uang tunai di lemarinya. Ketiga teman sekamar Cherry sedang nggak ada di rumah saat ini, jadi dia meninggalkan uang tersebut dan langsung pergi ke gym. Setelah beberapa saat, Cherry kembali ke rumah dan menemukan uangnya telah dicuri dari lemari. Dia mulai mencari di seluruh ruangan tapi nggak menemukan petunjuk. Tiba-tiba 3 teman sekamarnya masuk ke dalam kamar. Cherry bertanya kepada mereka masing-masing. Apakah ada yang mencuri uangku? Bella menjawab, aku berada di kampus sepanjang hari. Aku baru saja pulang untuk makan siang dan aku nggak masuk ke kamar ini. Anna bilang, aku juga datang untuk makan siang, tapi setelah Bella, aku membuka pintu lemari untuk mencari beberapa dokumen. Tapi nggak ada uang di dalamnya. Dan Megan bilang, aku nggak tahu kalau kamu menyembunyikan uang tunai di lemari. Aku baru saja kembali dari kantor. Kamu harus berbicara dengan petugas keamanan. Siapakah pencurinya? Bella pasti menyimpulkan kalau Cherry menggeledah ruangan ini, seharusnya uangnya hanya dicuri dari sini, jadi dia nggak terdengar mencurigakan. Tapi Anna bilang dia telah menggeledah lemari dan nggak menemukan uang. Sementara itu Cherry nggak menyebutkan lemari sama sekali. Oleh karena itu, Anna adalah pencurinya. Aku udah nyiapin kuis seputar hewan nih buat kamu. Aku bakal nunjukin satu gambar dan tugas kamu adalah nyebutin nama hewannya. Gampang ya kedengarannya? Oke, yuk kita coba. Jangan lupa catat skornya ya. Di akhir video kita bakal lihat seberapa hebat kamu. Mari mulai dari yang mudah, terus lanjut ke yang makin sulit. Yang pertama, hewan ini. Hewan apa ini? Gimana? Benar banget, ini gajah. Gajah adalah hewan darat terbesar dan belalainya sensitif banget. Selain bisa mengut kacang, gajah Asia juga bisa mengupasnya. Lanjut, yang ini hewan apa ini? Yang ini jelas penyu. Tahu nggak? Ternyata bukan DNA yang menentukan jenis kelamin penyu yang baru lahir, melainkan suhu di dalam sarangnya. Kalau suhunya dingin, jenis kelamin bayinya jantan. Kalau hangat, jenis kelaminnya betina. Menurutmu, siapa hewan imut ini? Ini penguin. Manusia biasanya ngasih bunga ke orang tersayang buat nunjukin kasih sayang dan penghargaan. Nah, kalau penguin ngasih batu. Selain itu, penguin bisa mengendalikan aliran darah di kakinya. Jadi, dia nggak kedinginan. Kamu pasti tahu yang ini. Jadi, silakan jawab. Benar, ini tupai. Tupai serius banget kalau soal makanan. Dia bisa tuh gali salju setebal 30 cm demi dapat makanan. Selain itu, tupai bisa pura-pura mengubur kacang untuk menipu calon pencuri. Sayangnya, tupai tetap kehilangan sekitar 25% makanannya gara-gara tupai lain. Kalau hewan ini, kamu kenal nggak? Yap, ini rubah. Kamu tahu nggak? Rubah bisa ngeluarin sekitar 40 suara berbeda loh. Hewan terkenal lainnya, apa namanya? Ini jerapah. Pola bulunya unik. Gak ada jerapah yang punya pola yang sama. Selain itu, jerapah cuma minum beberapa hari sekali. Bahkan saat ada air di dekatnya. Hewan apa ini? Ini unta. Unta bisa hidup berminggu-minggu tanpa setetes air pun. Ini bahkan lebih lama dari jerapah. Sebagai perbandingan, manusia cuma bisa bertahan 3 hari tanpa air. Tapi kalau udah minum, unta bisa ngabisin air sekitar 180 liter sekaligus. Kamu pasti tahu banget yang satu ini. Hewan apa ini?
Ini kuda Nil. Benar. Makanan favorit kuda Nil itu rumput dan dia bisa makan sampai 36 kilo rumput dalam semalam. Oh iya, kuda Nil itu tidur pas siang dan baru aktif waktu malam hari. Kalau yang ini, hewan apa ya? Ini badak. Benar. Ternyata penglihatan badak itu lumayan buruk. Kalau kamu menjauh 30 meter darinya dan gak bergerak, si badak gak bakal ngeliat kamu. Tapi badak punya indera penciuman yang kuat, jadi ini sangat membantu. Selain itu, hewan ini juga suka lumpur. Badak suka mandi lumpur untuk mendapatkan lapisan yang melindunginya dari serangga dan bikin badannya tetap dingin. Menurutmu, hewan apa ini? Ini sigung. Tahu nggak? Sigung itu ternyata kebal sama bisa ular. Dia bahkan bisa makan ular berbahaya loh. Gimana kalau hewan lucu ini? Kamu tahu nggak ini apa? Ini anjing laut harpa dan mantel bulu putih ini menjadikannya salah satu hewan paling imut di dunia. Tapi bulunya ini nggak bertahan lama. Bulu ini cuma bertahan sampai anjing laut harpa berumur sekitar 6 minggu. Kalau yang ini, apa hayo? Ini kalajengking. Kalajengking sebenarnya lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, hewan ini bisa hidup setahun penuh tanpa makan. Kalajengking juga bersinar dalam gelap loh. Keren! Kalau hewan besar ini, kamu tahu nggak namanya? Ini mus. Oh ya, tahukah kamu, rusa kutub cuma tinggal di tempat yang bersalju saat musim dingin. Sebut nama hewan yang satu ini. Ini serigala. Ternyata serigala itu terlahir buta dan tuli. Tapi tentu keadaan ini bakalan berubah. Serigala dewasa bisa mendengar sesuatu dari jarak 10 km. Serigala juga punya sekitar 200 juta sel pembau. Kalau hewan ini, kamu tahu namanya? Orang-utan. Hewan ini super cerdas dan bisa memakai alat, kayak batang kayu misalnya. Dia bahkan bisa bikin sarung tangan dari daun buat megang dahan berduri. Kalau yang ini, kira-kira pada tahu nggak nih? Ini merkat. Merkat tinggal di gurun pasir dan nggak butuh air untuk hidup. Hewan ini mendapatkan cairan yang dibutuhkannya dari serangga dan makanan lain yang dia makan. Nah, kalau yang ini, apa kamu tahu namanya? Setan Tasmania atau Tasmanian Devil. Hewan ini super berbahaya. Gigitannya kuat banget sampai bisa meremukan tulang. Dia juga suka teriak kencang untuk menakuti hewan lain. Dan ada fakta lucunya nih, hewan ini nyimpan lemaknya di ekor. Selanjutnya, yang ini. Siapa ya? Ini cumi-cumi. Hewan ini punya 3 jantung. Dia juga memakan cumi-cumi lain yang lebih kecil. Apa kamu kenal ikan ini? Ini adalah belut listrik. Sengatannya kuat banget sampai bisa bikin kuda pingsan. Tapi penglihatannya buruk. Jadi belut listrik harus mengeluarkan sinyal listrik lemah untuk bernavigasi. Menurut kamu hewan imut apa ini? Ini panda merah. Makanannya terdiri dari 97% bambu. 3% lagi termasuk telur, bunga-bungaan, dan mamalia kecil. Menurutmu ini apa? Ini babi Afrika.
Hewan ini vegetarian dan meski kuat, dia lebih memilih kabur daripada berkelahi. Dia juga suka dirawat, seringnya monyet yang melakukan itu. Oke, ini yang berikutnya. Kamu kenal nggak? Ini landak. Nama Inggrisnya porcupine, berarti babi berduri. Landak adalah hewan pemalu dan jago berenang. Kata orang, landak bisa menembakkan durinya ke pemangsa, tapi itu cuma mitos. Tapi durinya memang mudah lepas sih, jadi kalau kesentuh, durinya kemungkinan bakal nempel di tanganmu. Ini hewan apa ya kira-kira? Ini marmot tanah. Dia tidur sepanjang musim dingin dan jago membangun sesuatu. Panjang rumahnya bisa sampai 18 meter loh. Hewan ini pasti gampang ditebak. Hewan apa ini? Benar, ini platypus. Kamu tahu nggak? Platypus itu sangat berbisa. Tapi tenang, belum pernah ada kasus manusia yang terkena bisa platypus. Oke, kalau yang ini? Ini adalah babi tanah. Dalam bahasa Inggris namanya aardvark. Dan ini adalah kata pertama di kamus. Aardvark tinggal di benua Afrika. Dan dia jalan cuma pakai jari kakinya. Selanjutnya, yang ini. Matanya aneh ya? Apa jawabanmu? Namanya ai-ai. Hewan ini asalnya dari Madagaskar, tapi reputasinya buruk di sana. Sebagian penduduk lokal meyakini ai-ai membawa nasib buruk. Bagaimana dengan hewan imut ini? Ini anjing padang rumput. Jangan sampai ketipu sama penampilan imutnya ya. Dia ini lumayan galak. Selain itu, dia cerdas banget dan punya cara komunikasi yang hebat. Hewan ini bisa mengingatkan sesamanya kalau ada manusia yang mendekat. Kalau hewan ini apa? Ini okapi. Hewan ini berasal dari keluarga jerapah dan cuma tinggal di satu negara saat ini, yaitu Republik Demokratik Kongo. Manusia baru menemukan okapi sekitar 100 tahun lalu, pada tahun 1901. Eits, ini bukan Pokemon. Hewan ini memang ada di kehidupan nyata. Apa ya namanya? Ini nudibranch, siput laut yang hidup di perairan dangkal di seluruh lautan. Satu lagi yang gampang nih, hewan apa ini? Yap, ini cerpelai. Sama kayak kucing, dia biasanya mendengkur kalau lagi happy. Apa kamu tahu hewan apa ini? Ini margay. Gak ada yang tahu pasti berapa banyak jumlah hewan cantik ini di seluruh dunia. Hewan lucu apa ini? Ini pika. Pika berkerabat dengan kelinci. Dia punya ekor, tapi kita nggak bisa lihat karena ketutupan sama bulunya. Pika, pika! Pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling sulit. Hewan apa ini? Namanya tardigrada. Dia adalah hewan mikroskopis yang sudah ada di bumi selama 600 juta tahun dan telah bertahan melewati 5 peristiwa kepunahan besar di bumi. Kemungkinan besar, dia juga bakalan selamat dari kiamat apapun. Jadi, berapa soal yang kamu jawab dengan benar? Tulis di kolom komentar ya.